Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang luas daerah berdasarkan poligon ya. Jadi fungsinya seperti video saya yang sebelumnya ya, silahkan dicari. Fungsinya sama yaitu X kuadrat. Kemudian bedanya apa? Bedanya di intervalnya ini ya 1 sampai 3. Oke, hari ini kita akan bahas dulu tentang poligon dalam ya. Kenapa poligon dalam bisa dicek video sebelumnya. Oke, sekarang kita pindah nih. Karena intervalnya 1 sampai 3, saya taruh sini ya 1 sampai 3. Ingat ya, kita karena ingin mencari luas dengan poligon, berarti daerah antara 1 sampai 3 ini saya bagi menjadi banyaknya partisinya atau poligonnya nanti dipartisi sebanyak N. Ya, jadi kalau dipartisi sebanyak N, yang pertama saya tulis X0 ya, kemudian yang paling terakhir saya tulis XN. Nah, selanjutnya, karena dia poligon dalam ya, berarti di paling ujung ini XN, sebelumnya adalah XN min 1. Ingat karena poligon dalam berarti tadi tingginya ada di sini. Ya, kalau biru ini saya tarik garis ke sumbu X, berarti dia tinggi terakhirnya adalah XN min 1. Begitu pula tinggi pertamanya ya. Kalau poligon yang paling pertama adalah sebelah kiri ini X0 tadi ya, X0. Berarti poligonnya adalah yang ini ya. Nah, kalau saya tarik tingginya berarti dia ikut di sini. Kita mengikuti jalur atau garis dari fungsinya. Berarti tinggi yang pertama, tinggi poligon pertama adalah X0 dan tinggi poligon yang terakhir adalah XN min 1. Oke, sebelum itu kita akan mencari nilai delta X ya. Karena kalau saya punya poligon ya, poligon sepanjang ini kan karena tingginya tadi sudah diketahui, tingginya kita dapat xn apa di titik xn min 1, artinya nilai fungsinya di titik xn min 1, tinggi poligon yang pertama, eh, tinggi poligon yang terakhir, kemudian tinggi poligon yang pertama, eh, nilai fungsi di titik x0. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, selanjutnya kita harus mencari lebarnya ya, lebar dari sebuah poligon ini. Berarti kita akan bicara delta. Kita akan mencari delta X. Oke, karena tadi eh, kita sudah partisi jadi N bagian ya, berarti kita bisa mencari delta X. Itu sama saja dengan, ya kita cari jaraknya ya, jarak antara 1 sampai 3. Berarti jaraknya gimana caranya mencari? 3 min 1. Kemudian karena partisinya ada sebanyak N, berarti saya bagi N. Ada N poligon ya, hasilnya adalah 2 per N. Ingat ya, karena kita bicara lebar ya, lebar dari persegi panjang, atau delta X selisih ya, itu artinya kalau kita bicara panjang berarti dia pasti positif. Jadi silahkan cross check jawaban Anda nanti ketika Anda mendapatkan delta X-nya negatif. Oke, karena delta X sudah kita ketahui, kita cari X1 ya, X1 berarti di sini ya X1. Kita akan cari nih kalau X0 sama dengan 1, oke ya, X0-nya ini ya, X0-nya sama dengan 1. X1-nya berarti kan di sebelahnya ya, kalau kita perhatikan sumbu X, X1 tuh di sebelahnya X0. Berarti X0 kita tambahkan dengan, ingat ya, ke X0 ke X1 adalah sepanjang poligon ini. Sepanjang poligon ini ya, sepanjang poligon ini. Berarti ditambah 1 kali lebarnya atau 1 delta X. Oke, berarti X1 ini bisa kita tulis 1 ditambah delta X, gitu ya. Nah, bagaimana untuk X2, ini ya, X2, X3, dan seterusnya? Berarti kita bisa tuliskan nih, kalau X2, ya, kalau X2 kan berarti ada 1, kemudian ada dua poligon ya, berarti ada 2 kali delta X-nya. Oke, berarti X2 sama dengan 1 ditambah 2 kali delta X. Dan seterusnya ya, berarti kalau saya punya XI gimana? Sama 1 ditambah
I kali delta X. Berarti kalau saya punya XN gimana caranya nyari? 1 ditambah N kali delta X. Oke, sekarang kita substitusi nih nilai delta X-nya. 1 ditambah delta X-nya isinya 2 per N. Ini juga gitu. 1 ditambah 2 kali 2 per N. Yang ini juga gitu. 1 ditambah 2 per N. I kali 2 per N. Atau boleh ditulisnya nanti 1 plus 2I. 2I per N. Yang ini berarti gimana ya? 1 ditambah N kali 2 per N. Hasilnya 3. Ya, sama berarti ya. Sudah sesuai dengan yang di sini. Kalau XN-nya sama dengan 3. Sama ya. Oke, selanjutnya kita akan, karena sudah tahu ya, sudah tahu lebarnya ini tadi ya. Lebar dari poligon, kemudian tingginya. Kita coba cari, apa namanya, satu poligon ini luasnya berapa gitu ya. Oke, berarti luas poligonnya, ya ingat ya, panjang dikalikan lebar. Panjangnya tadi adalah nilai fungsinya ya, nilai fungsi di sini yang biru ini, yang nilai fungsinya yang ini tadi ya. Nah, di titik ini ya, tingginya sampai ditarik ke bawah sini berarti nilai fungsi ketika X sama dengan apa? Nilai fungsi XN min 1. Oke, berarti luasnya bisa saya cari dari F XN min 1 dikali delta X. Itu untuk poligon yang paling ujung ini. Poligon yang ini ya. Oke, untuk poligon yang paling pertama apa? Ya berarti F nilai fungsi dari X. Nilai fungsi dari X0 ini ya. Oke, F X0 dikali delta X. Bagaimana ketika tinggi dari poligonnya adalah XI? Ya, jadi bagaimana sih nilai luas poligonnya ketika tingginya adalah XI? Berarti kita bisa cari ya. Berarti kita bisa cari luasnya. Ya, tinggi nilai fungsi dari XI ya karena tadi tingginya di titik XI ya, tingginya di titik XI sini berarti kita bisa mencari nilai tingginya adalah nilai fungsi dari XI dikali delta X. Coba kita substitusikan fxi. Ingat ya, fungsinya adalah X kuadrat. Berarti fxi ini xi-nya kita substitusikan. Xi-nya kita pindahkan ke sini mengganti nilai X. Oke. Berarti xi kuadrat gitu ya. Dikali delta X. Delta X-nya isinya 2 per N. Oke, sekarang kita cek nih. Kita kan sudah cari ya nilai XI ya. Kita sudah cari nilai XI dan kita dapatkan 1 plus 2I per N. Kita substitusikan di 1 plus 2I per N. Ini dipangkatkan 2 ya. Ingat, kita kurung. Yang dipangkatkan bukan hanya 2I per N, tapi 1 ditambah 2I per N juga. Kemudian kita kali 2 per N. Oke, kita selesaikan dulu ya. Berarti ini kita boleh kita samakan penyebutnya ya. Jadinya N ditambah 2I per N. Karena 1 kalau saya samakan penyebutnya dia diubah jadi N per N. Makanya dapatnya N plus 2I pangkat 2I per N. Kita pangkatkan 2 setelah ini. Oke, kalau dipangkatkan 2 hasilnya apa? N kali N berarti N kuadrat ya. N kali 2I berarti oke, sebelumnya nanti ini kita kuadratkan ya. Artinya 2 plus N plus 2I per N dikali N plus 2I per N. Kalau seperti ini berarti yang atas kita kali atas, yang bawah kali bawah gitu ya.
N kali N. Nih ya, N kali N. Hasilnya N kuadrat. N kali 2I. Hasilnya 2IN atau 2NI boleh. Ditambah 2I kali N juga sama 2IN. Yang terakhirnya adalah 4. Oke, 4I kuadrat. Kemudian kita bagi. Ini berapa N kali N? Oke. Ingat ya, yang bawah juga harus dikalikan nih. N kali N. Hasilnya adalah N kuadrat. Dikali, jangan lupa yang paling belakang tadi. Oh iya, saya belum nulis tadi. Ini ada 2 per N-nya ya. Oke, di sini juga 2 per N. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan ya. Kita tambahkan N kuadrat plus. Oke, ini N kuadrat plus 4 ya jadinya ya. 2 tambah 2. 4NI gini aja ya saya tambahkannya. Nah, I-nya saya taruh di belakang ditambah. Oh iya, ini salah. Ini 4. Oh iya betul, 4I kuadrat ya. 4I kuadrat dibagi N dikali 2 N. Ditambah lagi kita kalikan lagi boleh, boleh. Jadi kita kalikan lagi ya. Oke, jadinya hasilnya apa? Ini kita kalikan berarti kalikan satu-satu ya. N kuadrat, di sini N kali N juga N kuadrat. Berarti hasilnya 2N kuadrat per N kuadrat ditambah 4 kali 2, 8NI per N kuadrat ditambah 4 kali 2, 8 juga ya. 8I kuadrat per N kuadrat. Oke, sekarang oh, saya salah ya di sini tadi pangkat 2 ya. Ini ya, ini perhatikan ini pangkat 2. Jadinya di sini N kuadrat kali N kuadrat jadinya pangkat 3. Oke, ini pangkat 3 ya, salah saya. Oke, berarti ini N pangkat 3, ini juga N pangkat 3, ini juga N pangkat 3. Boleh disederhanakan? Boleh. Kita sederhanakan ya. Ini disederhanakan jadinya 2 per N. Ya, ini disederhanakan jadinya 8I per N kuadrat. Ini disederhanakan jadinya 8I kuadrat. Tetap ya. Per N pangkat 3. Nah, ini kan kita sudah tahu nih nilai luas ketika di poligonnya di fxi tadi ya. Atau ini bisa saya tulis fxi dikali delta x. Nah, inilah yang akan kita pakai di luas poligon tadi semuanya ya. Ini kan satu poligon yang saya simbolkan dengan I. Nanti I-nya ini bisa dimulai dari 0. Ya, karena ingat tadi kita bicara poligon. Kita tadi bicara poligon dalam ya. Nah, ini kalau poligon dalam tingginya mulai di fx 0 dan berakhir di ini ya, berakhir di fx n-1. Dimulai dari fx. Oke, berarti kita bisa cari nih luasnya. Kita bisa cari luasnya ya, luas dari poligonnya. Oke, biar kelihatan saya taruh sebelahnya sini ya. Berarti saya bisa pakai AR ya. AR. Oke, AR itu bisa saya peroleh. Kita masukkan ini nanti ya. AR itu bisa kita peroleh dari mana? Dari fx0 dikali AX ditambah fx1 dikali AX ditambah fx2 dikali AX gitu ya.
delta X ditambah yang terakhir apa tadi? Karena poligon dalam berarti X N min 1 ya. Delta X, bukan AX ya, delta X. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, berarti kita tinggal ganti nih. Kita gantilah setiap nilai I-nya ini dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti kita bisa tuliskan ya. F. Kita langsung masukkan. Langsung kita masukkan ke sini. Kita langsung ikut ini ya. Berarti fx0 itu kita bisa peroleh dari ini ya. Ingat ya. Ini tadi kasus untuk fxi dikali delta x. Berarti kalau x0 saya ganti fx0 kali delta x, berarti yang ini semua diganti i-nya menjadi 0. Kalau x1 berarti ini x1 berarti i-nya diganti 1. Tinggal kita substitusikan di sini ya berarti. Berarti fx0 dikali delta x itu bisa kita dapat 2 per n ditambah 8 kali 0 dibagi n kuadrat. Ditambah 8 kali 0 kuadrat dibagi n pangkat 3. Oke, ini hasil yang sama ya. Hasil yang ini. Oke, selanjutnya ditambah yang ini ya, yang kedua ya. Yang kedua ini berarti X1. Berarti I-nya diganti 1. 2 per N ditambah 8 kali 1 dibagi N kuadrat. Ditambah 8 kali 1 pangkat 2 dibagi N pangkat 3. Oke, kemudian ditambah lagi ya yang F2, berarti bisa tulis 2 per N ditambah 8 kali 2 N pangkat 2 ditambah 8 kali 2 pangkat 2 dibagi N pangkat 3 ditambah bla 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 sampai yang terakhir Xn min 1. Berarti I-nya diganti N min 1. 2 per N ditambah 8 kali N min 1 dibagi N kuadrat. Kemudian ditambah lagi 8 kali N min 1. Kita geser lagi ya. Kuadrat dibagi N pangkat 3. Oke, kemudian kita tambahkan. Ya, ingat ya, di sini semua punya 2N nih. 2 per N, 2 per N, 2 per N, 2 per N. Karena ini tadi mulainya dari 0, ya 0, berakhirnya di N min 1, berarti 2 per N-nya sebanyak N. Ya, berarti 2 per N-nya sebanyak N. Karena sebanyak N berarti bisa saya kalikan dengan N. Oke, 2 per N-nya saja ya. Kemudian kita tambahkan nih, tambahkan yang belakang. Yang sama, yang N kuadrat saya gabung dengan N kuadrat semua ya. Berarti ini 8 kali 0 N kuadrat ditambah yang ini 8 kali 1 per N kuadrat ditambah yang ini 8 kali 2 per N kuadrat sampai yang terakhir 8 kali N min 1 per N kuadrat. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yang pangkat 3 ya, pangkat 3 semua, N-nya yang pangkat 3 kita jadikan 1. Berarti 8 kali 0 per N pangkat 3 ditambah 8 kali kuadrat ya. 8 kali 1 kuadrat bagi N pangkat 3. 8 kali 2 kuadrat dibagi N pangkat 3 sampai yang terakhir 8 kali N min 1 pangkat 2 dibagi N pangkat 3. Oke, sampai sini kita lanjutkan ya. Nah, berarti di sini 2 per N, ya dilihat ya ini 2 per N dikali N, berarti hasilnya 2. Oke, kemudian ini karena 0 ya, berarti
boleh nggak saya tulis ya? Sampai 0 saja. Yang ini berarti, yang sini berarti kita mulai dari sini ya. 8 kali 1. Oke, sebelum itu kita perhatikan nih. Di sini semuanya punya n kuadrat. Oke, semuanya juga punya 8. Berarti boleh saya keluarkan dari kurungnya atau namanya difaktorkan. Berarti 8 dibagi n kuadrat, gitu ya. 0, ya kan? Kemudian tinggal 1 ini. Terus 2. Sampai yang terakhir n min 1. Oke, selanjutnya sama dengan yang ini. Yang bawah ini semua punya n pangkat 3 nih. Semua juga punya 8. Berarti saya keluarkan ya. Saya faktorkan ya. 8 per n pangkat 3. Isinya 0 kuadrat. Ya, ini ya, ingat perhatikan 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai n min 1 pangkat 2. Ya. Oke. Nah, dari sini kita akan menggunakan rumus jumlah khusus. Oke, ketika kita gunakan rumus jumlah khusus ya, ada dua ya yang akan kita gunakan. Yang pertama khusus untuk ini ya, 0 tambah 1 tambah 2 sampai n min 1. Ini kurang 1 kurangnya. Oke, yang kedua adalah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai tambah n min 1 kuadrat. Oke, sebelumnya kita ingatkan dulu untuk rumus jumlah khusus, berarti kita pakai 2 tadi ya. Ada eh, ada yang 1 tambah 2 dan seterusnya tadi ya, ada 0. 0 nggak kita tuliskan boleh. Jadi rumus jumlah khusus untuk 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n. Ini rumusnya n dikali n plus 1 dibagi 2. Oke, yang satunya. Nah, sebelum ke satunya, ingat ya, yang kita butuhkan di sini bukan sampai n, dia hanya sampai n min 1. Ingat ya, akhirnya hanya sampai n min 1. Di sini sampai n, berarti kita tidak boleh langsung menggunakan rumus jumlah khusus ini. Oke, perhatikan. Ketika saya minta 3 nih di sini, hanya 1 sampai 3, berarti rumus ini berlaku ketika n-nya saya ganti dengan 3. Berarti sama kalau hanya sampai dengan n min 1. Ya, ini hanya sampai dengan n min 1. Berarti isinya, rumusnya kita harus ganti nih. Rumusnya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena masuknya hanya sampai n min 1. 1 plus 2 plus 3 sampai dengan n min 1. Berarti n-nya kita ganti dengan n min 1. N-nya saya ganti n min 1. Yang ini juga diganti. N min 1 tambah 1 per 2. Hasilnya adalah n min 1 dikali n dibagi 2. Ini yang pertama, rumus jumlah khusus yang pertama. Yang kedua, ada yang kuadrat tadi ya. Yang ini. Ya, yang kuadrat ini ya. Nah, ini kita juga harus cari dulu rumus jumlah kuadrat, jumlah khusus untuk kuadratnya. Berarti kalau saya punya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai n kuadrat, itu saya punya rumusnya n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Oke, nah kalau yang seperti ini berarti sama kasusnya dengan yang tadi.
Kasusnya yang sama ya. Kenapa saya bilang sama ya? Berarti karena batasnya di sini yang diminta di soalnya sampai dengan n-1, bukan n kuadrat. Berarti kita harus menggantinya ya. Kita harus mengganti nilai n itu dengan n-1. n-1 kuadrat gitu ya. Berarti kita ganti nih n-1, n-nya diganti n-1, kemudian n yang ini juga gitu, n-1 tambah 1, kemudian n yang belakang ini juga gitu, diganti n-1 plus 1, dibagi dengan 6. Oke, kita sederhanakan ya, supaya enak nanti dipakainya. n-1, min 1 ditambah 1 berarti habis ya, hanya n. Oke. 0 ya hasilnya, berarti tinggal saya tulis n. Yang ini bisa saya tulis 2 kali n 2n ya. 2 kali min 1 min 2. Min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Oke, berarti yang akan kita pakai rumus jumlah khususnya adalah yang pertama ini ya. Ini untuk yang 0 tambah 1 yang ini ya. Oke. Terus yang kedua ini untuk yang kuadrat. Oke. Kita geser lagi karena kita mau pakai rumusnya. Jadi jangan digeser terlalu jauh nanti susah. Oke, yang 2 tetap kita tulis 2 ditambah 8 per n kuadrat. Ini diganti jumlah rumus khusus. Yang ini ya. Oke. Berarti n-1 dikali n per 2. Oke. Kemudian kita tambah 8 per n pangkat 3. Yang ini juga diganti rumus jumlah khusus yang ini ya. Berarti n-1 kali n kali 2 n-1 per 6. Oke, ini dikali. Nah, karena dikali bisa saya sederhanakan ya. Ini dibagi tinggal 4. Ini disederhanakan yang sini tinggal jadi 4, yang sini 3. Oke, kita hitung sekarang ya. 2 ditambah 4 per n kuadrat. 4 ya. N dikali n kuadrat min n dibagi. Oh ya, 2-nya habis ya. 2-nya nggak ditulis lagi berarti. Oke. Ini. Kemudian kita tambah 8. Oh, 8-nya ganti tadi ya. Disederhanakan tinggal 4 per n pangkat 3. Ini kita kali satu-satu dulu. N kali n kuadrat min n. Baru kita kali dengan 2n min 1. Boleh langsung? Boleh. Langsung dikali semua boleh. Ya. Kita tulis lagi tinggal 2. Ini kalikan masuk ya. Oke, berarti ditambah 4 n kuadrat per n kuadrat dikurang 4n per n kuadrat. Yang ini saya tulis kembali saja per n pangkat 3. Ini karena ini belum dikalikan ya, ini dikalikan ke dalam satu-satu. N pangkat 3, 2n pangkat 3 dikurang n kuadrat dikurang yang ini ganti yang ini ya. Satu-satu kita kalikan. N kali 2n, 2n kuadrat ditambah n. Kita bagi dengan 3. Oke, berarti kita tulis masing-masing 2. N kuadrat bagi 2, n kuadrat tinggal 4 ya. Yang ini sisanya 4 per n. 4 per n, kemudian yang ini kita kalikan satu-satu, boleh disederhanakan langsung, boleh. Tapi kita kalikan dulu satu-satu ya, 8 per 3, n pangkat 3 per n pangkat 3. Yang kita kali satu-satu ke dalam. 4 kali n kuadrat, oh ini dijumlah ya, ini kita jumlah, ini dijumlah hasilnya min 3 ya, min 3 kali 4,
min 12 N kuadrat per 3 N pangkat 3 ditambah yang terakhir 4 kali N ini ya. 4 N dibagi 3 N pangkat 3. Oke, hasilnya 2 ditambah 4 dikurang 4 per N ditambah ini hasilnya tinggal 8 per 3 ya karena habis 12 bagi 3 tinggal 4. 4 per N juga ini kemudian ditambah 4 per 3 N kuadrat. Oke, kemudian kita bisa jumlahkan yang sama ya. Ini sama boleh dijumlahkan. Hasilnya 2 ditambah 4 ditambah 8 per 3 dikurang 8 per N ditambah 4 per 3 N kuadrat. Oke, kemudian selanjutnya ini ya berarti ini bisa kita jumlah nih 6 kan karena ini 3 ya kita samakan penyebutnya semua ya. Kita samakan penyebutnya 3. Ini 2 tambah 4 kan 6. 6 kali 3 18 ditambah 8 dikurang 8 per N plus 4 per 3 N kuadrat. Hasilnya 26 per 3 ya. 26 per 3 dikurang 8 per N ditambah 4 per 3 N kuadrat. Kemudian baru kita gunakan limit untuk menyelesaikan ya. Berarti limit N mendekati tak hingga AR. Berarti AR-nya kita substitusikan nih hasilnya AR ini ya. Berarti 26 per 3 dikurang 8 per N tambah 4 per 3 N kuadrat. Ingat ya, kita akan gunakan limit K pangkat N ya. Nah, kalau N limit N mendekati tak hingga limit K pangkat N itu hasilnya 0. Berarti semuanya hasilnya 0 ya. Ini limitnya 0, ini limitnya 0. Yang ini hasilnya 2 per. Nah, berarti inilah luas dari R. Oke, terima kasih. Kita tadi gunakan poligon dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.